Gemilang, nama program kami pada hari ini kita bicara dengan donor sumber kita, judul acara kami NTB Gemilang untuk NTB Gemilang juga. Saya lanjutkan, sebelum ke Pak Iskandar, tadi sudah 2 kabupaten, termasuk 2 daerah yang disebutkan penghasil telur dan unggas lainnya. Saya minta komentar dulu ke Pak Hairul. Ya. Ini udah ada 2, tadi juga di awal sudah 2 disebutkan, bahkan sudah lebih dari 2. Sekarang ini begini Pak, penemuan-penemuan ini sifatnya memang penemuan pribadi yang sifatnya hasil riset anak-anak bangsa kita di NTB atau peniruan Pak ini Pak Hairul? Gini, kalau mesin-mesin teknologi tepat guna, itu mesin-mesin yang sudah terbiasa kita lihat di masyarakat gitu. Di Google banyak, kemudian di internet banyak gitu. Yang 100 prototipe itu dihasilkan oleh IKM kita. Jadi Stipak NTB memberikan kesempatan kepada IKM kita untuk membuat prototip. Kemudian kita koordinasikan dengan tim kita, fungsinya, kemudian ada 19 unit yang sudah dites report oleh Kementerian Pertanian. 19 unit itu tahun 2019 sudah kita tes report sebagai syarat untuk bisa masuk ke pengadaan barang dan jasa gitu. Kemudian Pak Hairul, itu siapa sih mereka-mereka yang menemukan beragam prototip alat tersebut? Dari mana mereka, lulusan mana sih sehingga menghasilkan karya-karya yang unggulan yang bisa berdampak luas bagi anak masyarakat NTB? Iya, jadi di awal kami melakukan identifikasi, mulai dari 2019 sejak STIP itu berdiri, identifikasi kira-kira kebutuhan mesin-mesin dan alat-alat apa saja yang tinggi kebutuhannya oleh masyarakat kita. Kemudian listnya kita dapat, kemudian beberapa IKM kita undang ke kantor, mampu nggak membuat mesin dengan kapasitas seperti ini, spek seperti ini gitu. Kemudian mampu, kemudian kita berikan kesempatan untuk membuat. Setelah dia jadi mesinnya, kita running test, kita review, kemudian ditetapkan sebagai layak untuk dicontoh, untuk dibeli oleh masyarakat. Dan sekarang udah ada 100 unit berbagai macam jenis, mulai dari kopi, jagung, kelapa, sampah, pengolahan sampah, pengolahan jagung, kemudian kelapa, ada packing, ada cold storage, ada sepeda listrik di situ. Tapi banyak juga yang mencoba meniru produk lain itu yang dikembangkan dan banyak juga hasil ciptaan kreasi masyarakat kita di NTB. Iya, kalau teknologi tepat guna itu kata kuncinya adalah modifikasi. Modifikasi. Iya, jadi dia melihat karena kebanyakan itu custom dia permintaan dari masyarakat itu. Misalnya saya maunya yang begini, kapasitasnya 50 kg, kemudian bahan bakunya kadar airnya agak tinggi dan sebagainya. Salah satu contoh misalnya kalau mesin pipil jagung yang sudah beredar di masyarakat itu kadar airnya sekitar 25%. Tetapi kalau kita di Lombok itu kebanyakan masyarakat kita panen pada kadar air 32%. Nah, kalau mesin-mesin dari luar itu masuk, itu hancur dia mesinnya. Hancur dia jagungnya. Nah, oleh tim kita di NTB ini dia unik, dia bisa melahirkan mesin dengan kadar air 32% sudah bisa memipil dengan bersih. Kemudian pipil sekarang itu sudah dengan klobotnya, dari jagung begitu dipanen langsung masuk dengan klobotnya sudah bisa dipipil, tidak perlu dikupas dulu. Bagaimana Pak Hairul melihat, apakah masyarakat ini merasa butuh tidak dengan kehadiran teknologi-teknologi tepat guna, atau masih saja masyarakat menggunakan potensi ala konvensional di 2001 ini? Apakah demikian? Iya. Sebelum ada program industrialisasi ini, kebanyakan masyarakat itu lebih percaya kepada produk dari luar. Satu. Oke. Jadi itu tantangan ya, tantangan pertama, kalau produk dibikin di mana nih, dibikin di Getap, di Lombok kurang percaya dia. Tapi kalau dibikin dari luar dia lebih percaya gitu. Tantangan pertama. Maka mesin-mesin kita tidak banyak yang mau membeli. Kemudian yang kedua, orang-orang kita tadi para pengguna mesin itu tidak banyak yang mau menggunakan hasil karya orang kita sendiri. Pertama tidak percaya, kemudian tidak mau. Kemudian IKM kita sendiri tidak percaya diri untuk mengembangkan atau membuat sesuai pesanan orang. Bilangnya tidak mampu, tidak bisa gitu. Nah, kemudian Stipak sendiri dengan 60 kemitraan itu kita rajin bertemu, kita undang mereka, kita mitrakan antar mereka. Yang satu misalnya tidak bisa di sini, yang satu pinter di sini, yang satu memiliki fasilitas ini, yang satu tidak memiliki, terjadi jejaring.
Setelah terjadi jejaring, maka terjadi komunikasi, ada asosiasi, sehingga mesin apapun, sesulit apapun yang kita lempar, mereka terima dan bisa. 2.130 unit mesin kemarin, dalam jangka waktu 2,5 bulan itu sudah bisa. Sehingga mesin apapun, sesulit apapun yang kita lempar, mereka terima dan bisa. 2.130 unit mesin kemarin, dalam jangka waktu 2,5 bulan itu sudah bisa dibuat oleh IKM kita. Caranya adalah misalnya di chopper pesanan dari Dinas Peternakan itu 75 unit itu, kita bawa mesin contohnya satu ke Getap, kemudian digetap, kemudian dikumpulkan beberapa IKM-IKM yang ada di sana, kemudian secara bersama-sama 2 minggu selesai. Nah, sehingga sekarang nanya kapan lagi ada kegiatan yang seperti itu gitu. Jadi sekarang sudah kabupaten sekarang sudah mulai melakukan hal yang sama. Lombok Barat misalnya sudah mulai mencari IKM-IKM lokalnya untuk memesan kebutuhan-kebutuhan IKM-IKM-nya sendiri gitu. Coba begini Pak Hairul, saya penasaran. Bagaimana respon kepala daerah kabupaten kota lain melihat daya guna atau potensi yang dikembangkan oleh Pemprov Nusa Tenggara Barat? Apakah ada progres juga atau ada kepala daerah juga yang tidak mau memanfaatkan? Kira-kira ada pengalaman-pengalaman? Jadi kawan-kawan di luar daerah itu cukup senang mendengar kabar Nusa Tenggara Barat, kok mulainya di NTB gitu. Jadi kok ini ada di NTB gitu, sepeda listrik ada di NTB, kemudian mesin-mesin olahan itu ada di NTB gitu. Jadi kita di NTB itu memiliki potensi alam yang luar biasa dan unggul semua, fresh semua. Sayang kalau kita tidak kembangkan komoditi unggulan kita gitu. Nah oleh karena itu kebutuhan untuk menghadirkan industri permesinan itu harus kita penuhi. Karena nggak bisa ini kalau industrialisasi itu harus hadir industri olahan dan industri permesinan. Tidak perlu dia industri besar, tapi harus berbasis UMKM. Itu kalau. Jadi kalau Pak Hairul prioritas kita dulu yang terpenuhi, atau memang di samping di internal provinsi dulu, atau ada juga target ke luar daerah ini untuk luar daerah juga? Iya, kami selalu fokus pada sebenarnya yang namanya iklim. Jadi kalau iklim industrial itu hadir di Nusa Tenggara Barat, itu dia nanti di pasar itu terbentuk sendiri gitu. Kalau misalnya iklim industrial itu sudah hadir, kemudian kemitra IKM antar IKM dia sudah ada jejaringnya, di luar daerah itu pasti ada jejaringnya. Beberapa IKM kita sendiri di NTB sudah banyak yang mengirim SIM ke luar daerah, ada ke Halmahera, ke Papua, NTT, Sulawesi, kemudian ke Kalimantan, bahkan kirimnya ke Bandung, ke Surabaya gitu. Ketika hasil karya NTB. Iya. Ya. Pak, yang sepeda listrik sendiri IKM kita Pak Gede sampai ekspor kan ke Amerika, ke Australia. Jadi NTB ini sebenarnya potensi yang besar. Orang cerdas tuh banyak di sini. Tinggal kita hadirkan iklimnya gitu. Harus ada orang yang memberikan mereka kesempatan gitu. Nah, termasuk Pak Hairul Ihwan diberi kesempatan oleh Pak Gubernur untuk mendayagunakan potensi di NTB. Siap. Oke, menarik. Saya minta kontak